Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faradiza. Sekarang saya akan menjelaskan tentang virus, si makhluk kecil yang ajaib. Di sini ada beberapa slide yang akan saya tampilkan. Yang pertama kita akan menampilkan pengertian dari virus. Virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Lalu kita ke slide penemuan. Penemuan virus pada awalnya ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Adolf Meyer menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Lalu dia mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut lalu menyemprotkannya pada tembakau yang masih sehat. Ternyata tembakau yang sehat juga mengalami bintik-bintik kuning. Lalu Meyer meneliti getah tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Lalu yang kedua ada Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian yang sama dengan Meyer, yaitu menyaring getah tembakau yang sakit. Perbedaannya, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri. Lalu hasil saringan tersebut disemprotkan pada tembakau yang sehat. Ternyata tembakau juga menjadi sakit. Lalu yang ketiga ada Martinus Bijgenrink. Bijgenrink merupakan ilmuwan asal Belanda yang melakukan penelitian sama dengan dua peneliti sebelumnya. Bedanya, Bijgenrink mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Bijgenrink menyebutnya dengan virus lolos-saring. Lalu yang keempat ada Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau pada tahun 1935. Kemudian penyakit tersebut diberi nama tobacco mosaic virus. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu ada 4. Yang pertama, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Lalu, yang kedua, virus memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja, jadi tidak bisa dua-duanya. Yang ketiga, virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya, melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nanometer. Setelah ciri-ciri, kita ke bentuk. Bentuk virus itu beragam, dari bentuknya batang hingga yang paling aneh adalah huruf T. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah berbentuk batang. Contohnya TMV tobacco mosaic virus. Lalu yang kedua yang berbentuk peluru, contohnya adalah rhabdovirus. Terus yang ketiga itu yang berbentuk bulat, contohnya HIV, human immunodeficiency virus, dan orthomyxovirus. Yang keempat berbentuk benang, contohnya virus Ebola. Dan yang kelima berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Terus ada yang keenam, yang terakhir itu berbentuk huruf T. Contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli. Lalu selanjutnya kita tes struktur virus. Struktur virus itu ada 5, dari kepala, kapsid, asam nukleat, leher, dan ekor. Kepala bagian dalam dari virus itu mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polyhedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Dan yang kedua kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer.
Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga, itu asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Yang keempat, leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang kelima, ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Terus selanjutnya kita masuk ke cara hidup. Cara hidup virus tergolong parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Bagaimana cara virus mengenali inangnya? Yaitu menggunakan sistem log key atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang, contohnya virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia, sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja, contohnya virus flu hanya menginfeksi sel-sel di penularan virus dari satu inang ke inang lainnya, bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Lalu selanjutnya kita ke perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Lalu yang kedua, daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis. Selanjutnya kita ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus itu ada 6. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada atau tidaknya selubung nukleokapsid. Yang keduanya, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Terus yang keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe, genom, dan metode replikasinya. Lalu yang kelima, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Lalu yang keenam, klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Lalu kita beralih ke manfaatnya. Virus itu biasanya dianggap sebagai hal buruk, padahal virus juga memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu satu, virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Lalu yang keempat bisa digunakan untuk menjadi kapasitor. Lalu yang kelima bisa digunakan sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Lalu yang keenam, bisa memproduksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, bisa digunakan untuk membuat hormon insulin dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Lalu yang terakhir, penyakit yang disebabkan oleh virus.
Penyakit yang disebabkan oleh virus. 1. Cacar variola disebabkan oleh virus jenis Orthopoxvirus. Lalu yang kedua, campak disebabkan oleh morbillivirus. Lalu yang ketiga, AIDS disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Lalu yang keempat ada flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Lalu yang kelima, flu burung disebabkan oleh HPAIV, yaitu High Pathogenic Avian Influenza Virus. Lalu yang keenam, rabies disebabkan oleh rhabdovirus. Lalu yang ketujuh, tetelo disebabkan oleh virus MCD. Lalu yang kedelapan, mosaic disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus. Ya, itulah penjelasan tentang virus dari saya, Muhammad Syarif Faradiza. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Goodbye.